panjang nih, ya kita perluas lagi lahan di beberapa tempat seperti di sisi selatan ya, daerah yang dulu tidak pernah ada tanaman. Apa yang bisa dilatih di dalam daerah, mana yang kita harus keluar latih dari Terima kasih, kami ini awalnya kelompok kami ini sudah bergerak dari 2 tahun yang lalu sebelum dapat sumbangan ini. Jadi sekitar bulan Juni-Juli begitu. Awalnya kami dari itu siap ini pakan, jadi kami minta lahan kosong, kebetulan kelurahan punya lahan ada yang kosong, jadi ini kami minta untuk siap pakan untuk ternak sebenarnya. Tapi setelah dapat informasi dari Ibu Yuli Leskodat, ada ini dari Dinas Perikanan dan Kelautan, maka kami siapkan proposal. Setelah proposal kami disetujui dengan persyaratan harus ada kartu kusuka, makanya kami dapat bantuan ikan. Jadi setelah kami dapat bantuan ikan ini dari pengerjaan tempat apa semua ini, kami minta lahan yang ini punya lahan ini. Akhirnya kami kerja, dan di antara kami punya anggota ini 11 orang. Di antara 11 orang ini ada 2 yang sudah terlatih. Untuk bisa melatih, mungkin ada anggota Bioflok yang lain yang mau, mereka bisa melatih. Jadi kami berterima kasih kepada Ibu Yuli Leskodat dan Bapak Bupati Kabupaten Nagekeo yang telah memotivasi kami. Terima kasih. Hari ini panen perdana? Ya, hari ini panen perdana dengan Bapak Bupati Nagekeo. Ini bagaimana pasarnya? Kalau pemasarannya sudah banyak, bisa ke Mbai, Ende, Bejawa, Meteloko juga bisa. Dan sudah terdaftar. Oh, sudah terdaftar. Ya. 40. 40.000 per kilo. Per kilo. Ini 6 bak ini kira-kira berapa seluruhnya pendapatannya? Kalau diperkirakan. Kalau hanya yang besar, kalau hanya yang besar bisa 6 kolam. Berapa banyak lele? Jack. Bisa mengisi jumlah lelenya bibirnya itu sekitar 3.000 satu kolam. Terus misalnya kalau Ini 6 berarti 18 ribu. Ya. Terus kalau misalnya untuk panen bisa satu kolamnya tuh bisa mencapai 200 atau 150 kilo. 50. Dikali berapa? 40 ribu. Kira-kira total seluruhnya diperkirakan berapa? Satu kolamnya bisa mencapai sekitar 2 jutaan, 3 jutaan satu kolam. Ini membantu secara ekonomi anggota kelompok? Membantu sekali. Ya. Ke depan lagi kami rencana ada setelah panen mungkin kita mau beli bibit baru lagi untuk perkembangan kelompok selanjutnya. Modal itu modal dari jual yang sekarang. Dari lele yang sekarang. Sekarang. Oke. Terima kasih. Bulan drop barang atau ininya? Mulai awal kelompok. Awalnya sekitar Juni-Juli ya. Lalu kasih masuk bibit awal November. Berarti dia panen berapa bulan ya? 3 bulan. Ini sudah 3 bulan 2 minggu. Oh, dari panen tuh tiap 3 bulan ya? 3 bulan dasar besar. Ya. Ini waktu pertama kali buat ini, itu belum ada sumurnya. Sudah ada.
Jadi ini bantuan ini mereka dapat bantuan itu kemarin itu total semua 200 juta. Ya, 200 juta. Cuma kemarin sebenarnya mereka sebenarnya 9 kolam. 9 sampai 8 kolam. Cuman kemarin ada reduksi anggaran, akhirnya mereka bisa dapat 6 kolam. Ya, 200 juta itu yang sudah masuk tuh mulai dari benih ikan, pakan ikan, mesin semuanya, rumah semuanya ini. Nah itu mereka dapat paket lengkap sampai dengan alat pasca panen semuanya. Memang kemarin untuk ini sebenarnya tiap kabupaten ini dapat satu-satu. Cuman akhirnya ada refocusing anggaran, lalu kita kerjasama dengan balai yang bisa mereka akomodir cuma 4. Satu di Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Sika. Ya. Sedangkan teman-teman di kabupaten lain itu mereka tidak dapat. Ya. Memang target besar Bunda itu bahwa ini paling bagus bisa dapat di tiap desa. Ya, desa kemarin ini ADD tadi. ya. Tinggal mereka ngomong di pemandangan operasi itu beres. Kan sudah jelas paketnya 200-an juta. RAB-nya sudah lengkap dengan ini sampai dengan panen sekarang ini. Nah, pemasarannya malah sudah ada alamat-alamatnya untuk bisa dikirim. Itu bisa muter semuanya. Kalau di Golewa saja 1 minggu sampai 100 kilo. Golewa. Boleh Pak ya? Golewa saja 1 minggu. 1 minggu. Itu yang pesan di kita saja. Itu bayangkan ya kita nanti kan juga tidak hanya telur bisa jadi satu bulan kita takutan. Ini kalau untuk perkotaan sebenarnya lebih bagus, lebih Ya. baik. Jadi warung makan sekarang Dasarnya bantuan ini merupakan aspirasi Ibu Julis Bismillah Kodap, anggota DPR RI Komisi 4. Nah, kebetulan Komisi 4 itu bergerak di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, lingkungan hidup. Jadi bioflok ini salah satu dari aspirasi Ibu yang sudah turun. Nah, bantuan bioflok ini kemarin kita turunkan rencananya ada di 9 kabupaten. Cuman kemarin terjadi refocusing anggaran, jadi cuman terjadi di 4 kabupaten. Itu ada di Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, dan juga Maumere. Nah, untuk Nagekeo sendiri, kemarin kita bekerja sama dengan anggota DPRD, Om John Boleng. Melalui beliau arahkan bantuan ini diterima oleh kelompok yang ada di Boawai, Kecamatan Boawai. Dan puji syukur bahwa bantuan ini sudah berjalan dengan baik. Dan mulai dari pembangunan dan pengadaan barang semuanya itu kita bersama dengan balai, ya, balai perikanan. Kalau tidak salah balai perikanan dari Denpasar. Ya. Dan mereka kerjakan ini dalam waktu 2 minggu saja pengerjaan barang-barang ini. Dalam waktu 2 minggu dan benihnya juga itu kemarin diturunkan serentak. Ya, mulai dari Manggarai sampai dengan Maumere. Dan puji Tuhan, memang awal-awalnya itu banyak benih yang mati, tetapi dari seluruh perjuangan, proses pendampingan kerjasama dengan dinas kabupaten dan juga dari balai dan kontrol yang bagus, dan maka semuanya berjalan cukup baik sehingga hasil ini hari ini bisa melakukan panen perdana. Ya. Memang harapan Bunda sebenarnya bantuan ini sangat membantu baik dari segi ekonomi, karena ini merupakan usaha kecil menengah yang bisa kita bantu untuk peningkatan ekonomi di kabupaten, secara khusus Kabupaten Nagekeo. Karena untuk sekarang permintaan terhadap ikan lumayan meningkat. Karena itu harapan besar bahwa semoga memang awal ini semua bantuan itu diturunkan oleh pemerintah. Nah, harapan besar bahwa guliran bantuan ini kedepannya bisa dipakai dengan baik, dimanfaatkan dengan manajemen keuangan yang baik oleh kelompok sehingga dapat memberikan bantuan yang berkelanjutan dari pengembangan bioflok ini. Harapan besar lainnya bahwa Ibu yang bergerak di bidang kelautan perikanan akan terus mendukung setiap usaha, setiap perjuangan yang bisa Ibu perjuangkan. Karena itu jika ada potensi yang bisa kita kembangkan di setiap wilayah, di setiap kabupaten, yang bisa kita bantu, yang bisa Ibu Juli bantu melalui kerja-kerjanya, perjuangan yang di DPR ini, beliau dengan senang hati dan
akan berusaha untuk terus memperjuangkan segala hal yang bisa beliau bantu selama itu berada di wilayah Komisi 4. Sekian dan Mama mau coba, Ma? Coba. Mari. Coba. Sensasi ditangkapnya. Ditangkapnya sensasinya betul. Tangkap. Mulai 3. Salah berat. Apa sama? Ya, sip. Mantap. Sudah. Siapa lagi? Sama. Satu pacang. Saya. Saya buat begini. Langsung goreng. Ya. Ada di tengah ke pojok. Oh, ini besar ya. Kamu lurah. Ini hari terakhir. Ini kayaknya terkada suara banyak nanti. Woi, betul. Ada yang lompat lagi. Ini dinero. Langsung goreng. Goreng sudah. Mantap. Bin. Jadi ini Kau jelaskan dulu. usia berapa? Jelaskan. Yang ini usia berapa? 3 bulan 2 minggu ya. Kita sudah jam 3-4 ini. Ya. Ini bibitnya ambil dari mana? Ini dari Malang. Langsung dari Malang ya? Wih, lalu yang samin di bawah. Malang ya. Semua lapar. Oh, bagaimana? Kayak ada banyak. Ini kelompok ini kami sudah bentuk sekitar 2 tahun. 2 tahun. Tapi awalnya bukan langsung di ikan. Awalnya kami kelompok ternak. Jadi kami siap untuk tanam pakan, untuk kebun. Kebetulan kebun tanah lura yang kosong kami minta untuk tanam. Di mana tanah itu? Itu sebelum. Baik. Jadi Sebelah bawah Bogo. Sini di sini. Ago. Kita pernah lewat. Iya. Iya, kan itu ada kolam, mesti direhab juga tuh. Iya. Kalau di sana parkir Ini di sini. Oh ya. Terus. Kemudian kami dapat informasi ada bantuan biolog. Nah, maka kelompok kami mengajukan proposal ke Balai Perikanan Provinsi. Budidaya tidak apa kabupaten dulu Kabupaten. lewat Bapak. Terus dapat. Ya, terus proposal kami disetujui oleh ini Dinas Perikanan Kelautan. Terus dengan ini persyaratan yang diberi oleh Dinas Perikanan Nagitio Bapak tadi. Terus kemudian kelompok ini mendapat bantuan dari Menteri Perikanan atau Kelautan melalui aspirasi Ibu Yuli Laskodat. Iya. Ya. Terus ini kami bikin proposal tadi terus disetujui. Sudah dapat belum? Sudah dapat. Yang ini nih? Iya, iya. Oke. Jadi kelompok ini kami terdiri dari 11 orang. Terus di antara anggota kami itu ada 2 orang yang sudah terlatih sehingga bisa melatih untuk anggota kelompok biolog lain yang Baik, ini hari ini kita ada di Kelurahan Nageoga di kelompok Kumubugu. Jadi ini Kumubugu itu ini tangan yang tidak takut kotor, ya. Kumubugu itu. Dan kelompok ini
sudah memulai dengan beberapa usaha sebelumnya, dan kali ini mereka masuk ke ini budidaya lele ya, dengan bantuan kementerian melalui Ibu Yuli Leskodat dapat paket bioflok ini. Nah, memelihara lele ini ternyata mudah, tinggal sekarang bagi mereka adalah bagaimana pasarnya. Dan tadi sudah dikasih tahu bahwa pasarnya masih sangat terbuka ya. Resapan pasar mulai dari warung sampai dengan konsumsi rumah tangga itu masih sangat besar. Jadi saya hanya ingin ingatkan mereka bahwa yang terutama ini menjaga pasarnya nih. Jadi pelanggan setia itu harus dijaga. Karena begitu orang mulai rame-rame piara ini, kompetisi makin ketat ya. Jadi memelihara pelanggan yang setia itu penting sekali. Nah, tinggal perluasan. Kalau perluasan saya kira sudah mulai mudah. Ini kan infrastruktur dasar sudah ada nih. Tinggal pengembangan tambah lagi berapa kolam tuh. Infrastruktur yang ada ini cukup ya. Ketersediaan air tempat ini. Kebetulan air tanahnya dekat, sumber airnya. Lalu ini juga secara topografis dulu kan jadi bekas kuari. Jadi ada bagian tertentu yang sudah hemat karena tidak perlu pagar yang kuat, tinggal beberapa tempat saja. Nah, ini jadi daerah yang mereka bisa kembangkan lebih jauh. Jadi dari air ini bisa siram tanaman. Jadi ini bisa sayur-sayuran ya ke sana. Kiri kanan ini. Jadi daerah ini bisa jadi kayak oasis ya, yang menghasilkan sayuran di musim panas. Ketika di luar sana orang tidak mungkin lagi untuk menanam, di sini pasti tetap bisa menghasilkan itu. Dan ikan ini juga, lele ini juga bisa jadi sumber alternatif pilihan buat gizi keluarga, terutama kita sekarang sedang memerangi stunting ya. Jadi wilayah ini juga kecamatan Buawai ini juga ada beberapa desa kelurahan yang angka stuntingnya tinggi. Ini bisa. Lalu dari sini juga bisa dikembangkan ke kelurahan dan desa lain yang juga sumber airnya cukup. Nah, ini kan kita bisa replikasi. Dan ini dana desa bisa, APBD 2 bisa. Yang penting kan sudah punya contoh nih. Jadi ini ada contoh yang bagus. Nah, tinggal bagaimana dapatkan kelompok yang memang serius punya DNA ya. Jadi tidak. Ya, maksudnya pemasarannya sudah ada gambaran mau dijual kemana, menjadi modal lagi, itu kemana jualnya? Ada sebagian ke Mbai, sebagian ke Jawa, sebagian ke ND. Parung ya? Mereka sudah tercatat? Sudah ya? Ya, warung-warung. Warung ada di rumah. Ya. Itu yang penting. Kembali menjadi modal beli lagi di situ. Kalau itu